Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Untuk pertemuan kali ini pada materi fikih kelas 9 kita akan melanjutkan pada bab gadai. Sebelumnya saya minta maaf untuk minggu kemarin pembahasannya kita melenceng dari materi ya. Karena kebetulan kemarin buku pegangannya tidak sesuai. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan masih di bab 1. Jadi untuk jenazah itu kan bab 2 ya, enggak apa-apa. Tapi itu nanti tetap ada kaitannya dengan materi kita di bab 2. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang gadai. Kemarin untuk hutang sudah ya, hutang piutang, kemudian ada pinjam meminjam, itu sudah saya jelaskan. Hari ini kita akan membahas bersama tentang gadai. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, langsung saja untuk kali ini kita akan membahas tentang gadai. Pengertian dari gadai menurut bahasa di dalam bahasa Arab, gadai itu terkenal dengan istilah ar-rohan. Rohan itu gadai ya. Pengertian secara istilahnya apa? Yaitu penyerahan suatu benda yang berharga dari seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan hutang. Ya, tolong didengarkan, difahami lagi. Jadi gadai itu penyerahan suatu benda dari seseorang ke orang lain. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan hutang. Jadi nanti barang di sini sebagai jaminan. Ya, sebagai jaminan ketika seseorang ingin berhutang, ya. Contohnya misalkan si A ingin berhutang kepada si B. Dia menggadaikan apa yang dia punya, misalkan sepeda motor, sebagai jaminan bahwa suatu saat ketika si peminjam ini tidak bisa mengembalikan, maka barang ini nanti menjadi jaminan bisa dijual ya, yang hasilnya nanti untuk melunasi hutang tersebut. Itu namanya gadai. Bisa dipahami ya. Jadi penyerahan barang dari seseorang kepada orang lain untuk memperoleh hutang atau mendapatkan hutang. Itu untuk pengertian dari gadai. Adapun hukum dari gadai itu sendiri sama seperti pinjam meminjam, sama seperti hutang piutang, yaitu mubah. Mubah itu diperbolehkan ya, diperbolehkan di dalam hukum Islam sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Di situ ayo dibaca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbahu wa la taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Itu dasar hukum bahwa diperbolehkannya melakukan gadai. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalahlah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ini menjadi dasar diperbolehkannya gadai. Ketika kita membutuhkan hutang dan memang harus ada barang yang dijadikan jaminan, tidak masalah. Ya, itu ya. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman
min yahudiyyi ila ajalin warohanahu dir'an min hadidin. Ya, itu dalil hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi makanan dari orang Yahudi, membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo atau kredit, dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi. Nah, ini Rasulullah pun pernah melakukan gadai, jadi tidak masalah. Yang penting ada tadi kepercayaan antara dua belah pihak, ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Itu untuk hukumnya. Kemudian untuk rukunnya, rukun itu berarti sesuatu yang harus dipenuhi di dalam gadai. Yang pertama yaitu sighat, tentunya harus ada ijab qabul antara si meminjam uang dengan orang yang meminjamkan dengan barang tadi, agunan barang itu harus ada ijab qabul. Kemudian yang kedua ada al-aqidain. Nah, al-aqidan ini adalah dua orang yang melakukan akid, berarti orang yang menggadaikan dan orang yang meminjami hutang tadi, ya. Kemudian yang ketiga al-maqhud alaih, ya. Al-maq'ud alaih atau yang menjadi objek akad, ya. Jadi barang yang dijadikan jaminan itu, ya. Jadi ada 4, ijab qabul, ya. Kemudian orang yang menggadaikan atau yang meminjam uang, orang yang meminjami uang, yang menerima barang gadai, yang keempat yaitu barang yang digadaikan. Itu rukunnya, ya. Berarti harus memenuhi 4 itu. Kemudian untuk syaratnya, berarti syarat-syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan gadai, ya. Syaratnya yang berhubungan dengan orang yang bertransaksi, yaitu orang yang menggadaikan barang adalah orang yang berkompetensi, beraktivitas, orang yang baligh, berakal. Jadi ya orang yang berakal, ya. Jadi gadai tidak boleh dilakukan, orang yang sakit jiwa, tidak boleh. Syarat yang berhubungan dengan almarhun. Almarhun itu barang gadainya, ya. Barang gadai itu berupa barang yang berharga tentunya. Barang gadai tersebut adalah milik sendiri. Tidak boleh kita menjadikan barang agunan dalam gadai kok ternyata milik tetangganya atau milik saudaranya, apalagi tanpa izin terlebih dahulu, tidak boleh, ya. Barang gadai tersebut harus diketahui ukurannya, jenisnya, sifatnya. Jadi sifatnya harus tahu, jenisnya seperti apa, agar nanti tidak terjadi penyesalan atau uang yang dihutangkan ternyata tidak senilai dengan barang yang digadaikan. Jadi harus dari awal terlihat barangnya. Kemudian ada beberapa hal yang berkaitan dengan ketentuan umum dalam hal muamalah gadai. Yang pertama, barang yang dapat digadaikan, tadi sudah dijelaskan juga pada syarat barang, ya. Jadi barang yang digadaikan itu ya harus barang yang bermanfaat, bernilai ekonomis, ya. Kemudian barang gadai adalah amanah. Amanah di sini maksudnya betul-betul milik orang sendiri, milik orang itu sendiri. Misalkan jika pemilik uang khawatir uangnya tidak akan sulit untuk dikembalikan, ya. Jadi barang gadai bukanlah suatu yang harus ada dalam hutang piutang. Dia hanya diadakan sebagai kesepakatan dari kedua belah pihak. Maksudnya apa? Harus ada barang ini amanah, betul-betul hanya sebagai agunan saja, ya. Bukan berarti terus kemudian menjadi pemilik si pemberi hutang, itu tidak, ya. Kemudian barang gadai dipegang oleh si pemberi hutang. Jadi setelah terjadi akid, kedua belah pihak, si A mau meminjam uang kepada si B dengan agunan ini, ya, itu harus barangnya terlihat. Terus kemudian setelah uang diterima, barang dipegang oleh si peminjam hutang. Itu, ya. Kemudian untuk pemanfaatan barang gadai ini, jadi barang yang digadaikan tadi boleh si pemegang barang tadi atau orang yang menghutangkan itu boleh saja menggunakan, ya, boleh saja menggunakan, tetapi dengan syarat perawatannya itu harus dia yang menanggung. Misalkan ada kerusakan, berarti orang ini harus menanggung kerusakannya. Jadi boleh saja, yang penting dia bertanggung jawab, ya, tidak apa-apa.
Kemudian bagaimana cara pelunasan hutang dengan barang gadai? Ya tadi kalau sudah jatuh tempo, si A harus membayar hutangnya, selesai membayar barang yang digadaikan dibawa pulang. Misalkan terjadi kasus orang yang menggadaikan ini sudah jatuh tempo ternyata tidak bisa membayar, maka barang yang digadaikan ini bisa dijual oleh si pemberi hutang nanti dengan harga berapa, kemudian misalkan harganya ada lebihnya, kelebihan ini dibawa oleh si peminjam tadi, kemudian uangnya untuk menutup hutangnya. Kalau ada kekurangan, ternyata ada kekurangan, harga barangnya tidak sesuai dengan hutangnya, maka si peminjam wajib menambahi sesuai dengan hutangnya. Itu seperti itu cara melunasi hutang ya. Hikmahnya dari adanya gadai tentunya ya kita di dalam hukum muamalah tadi, kita sebagai makhluk sosial tentunya itu sebagai salah satu cara untuk menolong orang yang membutuhkan ya. Hikmahnya yang kedua harus tadi ada di situ tentang amanah ya. Jadi orang yang meminjami uang ya, ketika dia dipegangi barang ini harus ada unsur amanah. Jadi karena ini barang tetap milik orang yang meminjam, bukan milik si pemberi hutang tadi, makanya harus ada unsur amanah, harus dijaga dengan baik, jangan sampai rusak ya. Itu hikmahnya pada pertemuan kali ini. Itu pembahasan kita seperti biasa, silahkan dipindah ke buku tulis hal-hal yang penting agar kalian lebih mudah memahami. Itu saja, marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.